kita harus melihat pendatang yang tidak terlihat, yang mengambil tambang di Papua, ngerusak lingkungan di Papua, tidak bayar buruh tenaga kerja di Papua, tidak mengalihkan teknologi ke buat orang Papua. Dan ini bertahun-tahun. Problemnya Papua menurut saya, orang semua melihat Papua sebagai tempat untuk diinjak-injak, lalu dikorek isi tanahnya, dibawa kabur. Kalau cuma berdebat soal 92 triliun, tidak ada rumah sakit Siloam, atau tidak ada rumah sakit apapun, murah. Yang diambil dari Papua itu jauh dari 92 triliun, jauh lebih mahal, tapi duitnya kemana? Siapa yang menikmati? Jadi kalau mau bicara soal penyelesaian soal Papua ini, jalan terbaik bukan cuma soal dialog damai. Kalau dialog damai, saya orang yang percaya di Indonesia ini, orang yang paling sopan di Republik ini adalah orang Papua. Orang yang paling baik bahasa Indonesianya di tanah pertiwi Indonesia ini adalah orang Papua. Saya alami itu. Jadi menurut saya, kalau cuma dialog, mohon maaf Bu Adriana nanti ini pasti ngebantah, dia soalnya jaringan dialog Papua, JDP. Saya dialog itu anggap penting, tetapi keterbukaan dari Jakarta, mengevaluasi bukan hanya soal keamanan dan juga soal penegakan hukum, tetapi juga mengevaluasi praktek-praktek bisnis yang ada di sana. Karena tujuan semua merusak, memelihara kerusakan, memperburuk situasi di Papua ini dalam rangka ngerampok. Siapa yang mau bongkar perampokan ini? Maksud ada pengusaha. Praktek bisnisnya, pengusaha juga ada yang baik. Tetapi sejauh mana orang Papua itu punya keterlibatan yang progresif. Nah ini semua yang harusnya saya pikir dilihat. Jadi bahwa maksudnya pengusaha tadi menurut Bang Karni, enggak juga. Tetapi banyak orang datang ke sana. Tambang kan maksudnya. Enggak cuma hanya soal tambang, ada banyak bisnis di sana. Perkebunan juga ada, makin luas sekarang. Nah tapi sekarang ada orang-orang yang datang ke perusahaan-perusahaan itu mencoba mengambil kenikmatan, turut serta di sana. Gitu. Jadi orang Papua dibiarkan dia tidak seperti orang-orang di luar Papua. Indeks pembangunan manusia, Human Development Index, bertahun-tahun konsisten menjadi yang terburuk di Indonesia. Terendah di Indonesia, ya kan? Angka pertumbuhan pendidikan itu terendah, buta huruf masih yang tertinggi di Indonesia. Nah, itu jadi masalah juga. Yang berikutnya lagi saya mohon maaf, elit yang dari Papua juga hati-hati. Saya tahu betul ada bupati yang kepala dinasnya harus berangkat ke Jakarta untuk cari tanda tangan. Pak Lenis kemana? Evaluasi itu enggak?